فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sekarang masuk bab sholat jenazah. Hukum sholat jenazah itu fardu kifayah. Artinya jika sudah dilakukan sebagian kaum muslimin, gugur bagi sebagian yang lain. Jadi kalau ada jenazah yang meninggal, jenazah orang muslim, kalau sudah ada yang menyolatkan, maka yang lain, walaupun yang menyolatkan cuma 2 atau 3 orang, yang lain aman. Tapi kalau ada yang meninggal, tak ada satu pun yang menyolatkan, satu kampung itu berdosa. Ya, jadi seperti itu. Dalilnya sebagaimana Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyolatkan seorang laki-laki yang meninggal tapi masih memiliki hutang. Artinya apa? Ya sudah, kalian saja sholatkan, saya enggak. Nanti ini kita akan bahas tentang bagaimana hukum mensolati jenazah yang memiliki hutang. Karena khawatirnya salah memahami. Rasulullah saja nggak mau menyolati orang yang punya hutang. Udah, kita nggak usah sholatin. Akhirnya nggak ada yang nyolatin. Tidak maunya Rasulullah mensolati orang yang punya hutang bukan berarti Rasulullah mengharamkan, bukan. Tapi hanya berlaku bagi beliau gitu. Para sahabat silakan sholati, aku tidak. Artinya apa? Itu memiliki pengajaran kepada masyarakat, kepada umat Islam, kalau supaya jangan meremehkan hutang, meremehkan masalah hutang. Kenapa? Karena dulu Rasulullah tak mau mensolati orang yang memiliki hutang. Nah, meskipun itu di awal-awal, ketika Islam sudah tersebar, ya, Islam sudah sudah memiliki kewibawaan dari sisi kekayaan, dari sisi ekonomi juga sudah bagus, maka Rasulullah mengatakan berubah, sikap beliau berubah. Jenazah yang memiliki hutang maka dilunasi hutangnya. Akulah yang menanggungnya, kata Rasulullah. Kemudian beliau menyolatkan. Tapi memang beliau pernah tidak mau mensolatkan orang yang punya hutang sebagai pengajaran. Nah, ini dalil ini dijadikan sebagai istidlal bahwasanya hukum mensolati jenazah itu fardu kifayah. Keutamaan mensolati jenazah. Ada beberapa hadis ya, tapi 2 saja yang saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama, hadis yang sudah sangat masyhur, yang sudah sangat sering kita dengar, yang diriwayatkan oleh Muslim. Barang siapa yang menyaksikan man sahidal janazah hatta yusalla 'alaiha, siapa yang menyaksikan jenazah kemudian mensolatinya, maka baginya 1 qirot. Siapa yang menghadiri, menyaksikan jenazah kemudian mensolati dan ikut sampai menguburkan, maka baginya 2 qirot. Ketika ditanya apa itu qirot, seperti 2 gunung yang besar. Pahalanya seperti pahala 2 gunung yang besar. Artinya apa? Pahalanya besar. Kalau mensolatkan jenazah, apalagi sampai menghantarkan sampai ke kuburan. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW sabda, tidaklah seorang muslim meninggal, ya, kemudian disolati oleh 40 orang laki-laki, di mana 40 orang tadi tidak berbuat syirik. Ya, la yusyriku nabillahi syai'a illa, kata Rasulullah, syafa'ahumullahu fi, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepadanya melalui mereka. Nah, ini keutamaan Pak, kalau kita disolati 40 orang, batas minimal, dan 40 orang tadi tidak pernah melakukan syirik, maka Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah tadi. Ya, tadi kalau nggak terpenuhi ya nggak dapat. Hadis yang lainnya, yang terakhir, tidaklah seorang meninggal dunia min mayyit, kemudian disolati oleh kaum muslimin hingga berjumlah 100 orang, kemudian semuanya memintakan syafaat, memintakan ampunan, syafaat untuk jenazah tadi, kecuali Allah akan memberikan syafaat itu 100. Kalau 40 tadi disyaratkan tidak syirik. Kalau 100 orang tidak disyaratkan tidak berbuat syirik, tapi jumlahnya 100. Lebih
lebih banyak. Ya. Nah, ini luar biasa ini. Bagaimana kalau yang nyolati jutaan itu, ribuan itu kan? Pernah lihat video yang Pakistan itu ya? Tentara Pakistan menembak hakim karena hakimnya menghina Rasulullah. Jadi ketika sedang pidato hakimnya menghina Rasulullah. Dia tentara Pakistan, Islam. Dia berjaga di situ. Tapi karena hakimnya tadi sekuler menghina Rasulullah, namanya tentara megang apa? Kenapa? Tujuan awal menjaga si hakim, malah si hakimnya dibantai 40 peluru. Matilah terus. Apa yang terjadi sama tentara tadi? Ya, hukuman mati lah, ada cerita lah. Tangkep, hukuman mati. Masya Allah, yang menyolatkan lautan manusia, yang mengiring jenazah dia. Ya, itu luar kematian yang indah itu kan. Siap kayak gitu? Ya, salah. Ya kan, ada yang menghina Rasulullah gitu kan, menghina Islam. Makanya hari ini banyak kali yang menghina agama kita ya kan. Sedihnya cuman ditangkep, cuman didatangi, kemudian materai 6.000 selesai. Minta maafnya pun drama. Aduh, maunya kayak tadi. Kalau buat kayak tadi Pak, saya yakin nggak ada lagi yang menghina Islam. Siap ya? Ustaz ini provokatif aja kan. 100 orang. Kalau mereka mintakan syafaat, Allah berikan. Artinya apa? Keutamaan bagi orang yang disolatkan oleh 100 orang. Keutamaan mayit. Kemudian posisi imam dalam sholat jenazah. Nah, ini ada beberapa pendapat. Pendapat pertama, seperti yang kita pahami, jika mayit laki-laki, maka berdiri lurus di dekat kepala. Kalau perempuan, maka berdiri di tengah. Ini pendapat Syafi'i, mazhab Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, dan sebagian Hanafi. Inilah pendapat yang selama ini kita pakai. Tapi ada pendapat yang kedua, para ikhwan, yaitu berdiri di dekat bagian dada, baik wanita maupun laki-laki. Ya, berdiri di situ. Namun pendapat ini banyak dilemahkan oleh para ulama. Ya, banyak dilemahkan. Nah, jadi kita pakai pendapat yang pertama tadi. Kemudian jika berkumpul, kemudian disunahkan berbaris 3 shaf di belakang imam. 3 shaf, meskipun jumlahnya sedikit tapi 3 shaf, buat 3 shaf. Tidaklah seorang meninggal dunia ma min mayit fa yusalli alaihi salasata sufuf, ya, minal muslimin illa aujab. Disolati oleh kaum muslimin dengan berbaris 3 shaf kecuali dia wajib. Wajib sini maksudnya apa? Masuk surga. Ya, tentunya tergantung mayatnya juga. Ya. Semakin banyak jamaah yang mensolati maka akan semakin baik. Tapi upayakan 3 shaf. Nah, kalaupun nggak bisa ya berarti sebagian ulama mengatakan ganjil. Ingat ya, ganjil itu imam nggak termasuk. Imamnya nggak termasuk. Kemudian berkumpulnya jenazah laki-laki dan perempuan. Kalau ada yang meninggal lebih dari 1 orang, laki-laki dan perempuan. Misalnya 10 orang yang meninggal, 5 laki-laki, 5 perempuan. Bagaimana cara mensolatinya? 2 cara. Yang pertama, disolati sekaligus. Caranya bagaimana? Ya disusunlah sesuai dengan apanya. Laki-laki dulu, baru perempuan. Kalau laki-laki pas di kepala imamnya, kalau perempuan pas di dada. Atau yang kedua apa? Solati satu. Ya terserah, ini tergantung kebijakan imamnya. Jadi mau satu-satu ya silakan, mau sekaligus juga silakan. Tapi sekaligus ya disusun posisinya tadi menghadap kiblat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian wanita tidak dilarang melakukan sholat jenazah. Jadi wanita itu boleh Pak ikut sholat jenazah. Sebagaimana Aisyah pernah ikut mensolati jenazah. Kemudian beliau perintahkan untuk di masjid. Ya, nanti ada pembahasan memang sebenarnya sholat jenazah itu lebih baik tidak di masjid, tapi di musola. Musola itu artinya apa?
tempat sholat yang khusus untuk mensolati jenazah. Ya. Berarti di masjid nggak boleh. Nanti akan kita bahas. Ya. Ada beberapa poin nanti. Nah, namun sedikit sebenarnya sholat di masjid itu memang diperbolehkan. Tapi lebih baik memang tidak dilakukan di masjid.